Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Allah menceritakan di dalam ayat ini, orang-orang musyrikin membuat peraturan-peraturan yang tidak dibuat oleh Allah. Mereka membuat hukum-hukum sendiri atas dasar hawa nafsu mereka sendiri, padahal Allah tidak membuatnya. Nah, ini membuat peraturan terkait tentang tata cara ibadah itu tidak boleh. Apapun niatnya, apapun tujuannya. Karena hukum dan tata cara peribadatan yang harus dilakukan oleh seorang manusia itu harus berdasarkan atas perintah Allah. Maka dikatakan di dalam usul fikih, hukum asal suatu peribadatan itu haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Ya, jadi hukum asal ibadah itu aslinya haram. Seluruh peribadatan, seluruh tata cara peraturan-peraturan yang terkait dengan peribadatan itu hukumnya haram semua. Kecuali ada dalil, ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, baru jadi halal. Misal, aslinya sholat itu kalau tidak ada dalilnya haram. Tidak boleh kita sholat, tidak boleh kita rukuk, sujud, tidak. Tapi karena ini diperintahkan, tata caranya mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam, maka menjadi halal dan justru berpahala.
Maka tidak boleh siapapun manusia membuat-buat cara menyembah Allah dengan akalnya masing-masing. Misalnya ada seseorang ya membuat cara menyembah Allah dengan cara misalnya sujud menghadap ke selatan misalnya. Kamu ngapain? Saya nyembah Allah. Oh enggak, kamu nyembah sama berhala ya? Enggak, saya nyembah Allah. Loh, caranya gimana? Ya, sujud menghadap ke selatan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalil. Enggak ada perintahnya Allah menyuruh seseorang sujud menghadap ke arah selatan. Misalnya seperti itu. Maka di dalam ayat ini Allah menceritakan di antara kekufuran orang-orang musyrikin di Mekah saat itu adalah mereka membuat tata cara peribadatan sendiri ya yang tidak diperintahkan oleh Allah, yaitu berupa apa? Membuat sajen. Ya, itu kalau bahasa Indonesia sajian ya, kalau bahasa Jawanya sajen, yaitu sebuah persembahan berupa di sini tanaman-tanaman dan ternak. Ya. Jadi mereka orang-orang musyrikin disebutkan wa ja'alul lillahi mimma dzara'a minal harfi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Jadi orang-orang musyrik ini mereka membuat sajen sampai zaman sekarang ada sajen itu kan. Ada kalau di Jawa ini kadang sajen berupa pisang, kemudian nanti ada bunga-bunga, tambahi rokok, tambahi kopi, tambahi uang berapa rupiah, kadang ditambah ingkung, terus diletakkan di sebuah tempat, ya, misalnya di atas piring gitu, terus di bawah diletakkan di beberapa pojok desa, nanti ada di perempatan, ada di pertigaan, ada di bawah pohon besar, ya. Dia diletakkan seperti itu, namanya sajen. Nah, orang-orang musyrikin mereka membuat seperti itu dan bahkan sajennya ini dibagi dua. Kata mereka, hadza lillahi bizamihim, ini bagian miliknya Allah, ini sajennya yang kita persembahkan untuk Allah, wa hadza lisyurakaina. Nah, yang ini sajen untuk berhala-berhala kita. Jadi Allah dikasih sajen, berhalanya juga dikasih sajen. Nah, maka Allah jawab di sini, fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah. Sajen, ya, makanan-makanan yang mereka persembahkan untuk berhala itu, maka itu tidak akan sampai kepada Allah. Artinya mereka membuat persembahan yang bukan ditunjukkan kepada Allah. Artinya apa? Ya kafir. Gitu kan? Berarti mereka melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Maka Allah katakan, fala yasilu illallah. Sajen yang mereka buat untuk berhala ini, maka enggak akan sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Sedangkan sajen yang diniatkan untuk Allah ini sampai kepada berhala mereka. Artinya dua-duanya enggak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan perintah Allah. Mereka niatnya memang untuk Allah. Tapi kenapa membuat seperti itu? Karena perintah berhala, karena perintah syaitan-syaitan mereka. Sehingga ini nggak akan sampai kepada Allah, nggak akan dapat pahala dari Allah, bahkan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah kalau mereka tidak bertaubat. Jadi mudahnya ayat ini dipahami ya. Orang-orang musyrikin mereka membuat sajen dua bagian, satu untuk Allah, satu untuk berhala-berhala. Allah jawab gimana?
sajen untuk berhala, tidak akan sampai kepada Allah karena diniatkan untuk berhala. Sajen untuk Allah, tidak akan sampai juga kepada Allah, tapi sampai kepada berhala mereka. Kenapa? Karena mereka membuat itu bukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti orang-orang kafirin ini membuat hukum yang tidak dibuat oleh Allah, membuat peraturan yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Maka di akhir ayat Allah menyampaikan sa'a ma yahkumun. Sangat buruklah ya, ketetapan atau peraturan yang dibuat mereka, tata cara yang dibuat mereka itu sangat buruk. Karena apa? Karena kesyirikan itu adalah perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang manusia. Jadi disebut ya ikhwan rahimakumullah, di sini diceritakan bahwa sajen yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Mekah ini, yang pertama, sajen ini diperuntukkan oleh Allah, mereka gunakan untuk memberi makan tamu-tamu, anak-anak, dan orang-orang miskin. Jadi kalau sajen yang diperuntukkan untuk Allah ini boleh dibagi-bagi ternyata. Orang-orang musyrikin seperti itu. Jadi misalnya 2 ayam gitu kan, 1 untuk Allah, 1 untuk berhala. Nah, yang untuk Allah ini ayamnya ini maka boleh dibagi kepada orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, boleh disantap. Tapi kalau yang sajen ini ya dijelaskan, yang sajen untuk berhala ini nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, ini tidak adilnya mereka. Ya. Kalau yang untuk berhala nggak boleh disentuh oleh siapa, biarin sampai busuk karena nanti akan dimakan berhala, mungkin gitu ya keyakinan mereka. Nah ini maka apa? Maka mereka adalah orang yang disebut dalam ayat ini sa'ama yahkumun, seburuk-buruk apa yang mereka buat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan alam semesta ini, sudah menurunkan para nabi dan rasul, membawakan kepada mereka kitab suci yang di dalamnya ada seluruh peraturan-peraturan, ada undang-undang, ada syariat-syariat yang begitu lengkapnya. Ini orang-orang musyrikin buat aturan sendiri, ditaati sendiri. Ya. Inilah yang disebut sebagai sa'ama yahkumun. Ibaratnya ada ya seorang santri masuk ke sebuah sekolah, sekolah sudah membuat aturan sendiri, tapi malah santri ini buat aturan sendiri. Misalnya ya sekolah membuat aturan kalau Senin pakai baju warna putih. Wah, ini santri ini buat aturan sendiri. Oh enggak, kalau Senin kita sukanya baju warna pink misalnya. Nah ini berarti bagaimana? Nah ini berarti santri yang melanggar aturannya sekolahan. Nah, dunia ini ibaratnya adalah sekolahannya Allah SWT. Antum itu sudah masuk ke sebuah ya, misalnya lembaga yang di situ sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik lembaga tersebut. Ya katakanlah semudahnya itu, alam semesta ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tunduk dengan peraturan-peraturannya. Dan peraturan Allah itu tidak lain juga untuk kebaikan kita. Bukan untuk menyulitkan, tapi kebaikan kita. Allah memberikan janji kepada siapapun yang taat dengan peraturannya, dengan surga, dengan kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Coba misalnya Allah perintahkan, ya Allah membuat aturan kita untuk menutup aurat. Ada, Masya Allah, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Ya, kebayang kalau Allah tidak membuat aturan manusia untuk menutup auratnya. Pagi kayak gini depan saya ana wong wudo kabeh. Kalian mau telanjang terserah misalnya. Ya karena apa? Enggak ada aturannya kayak di film-film manusia zaman purba ya. Mereka enggak pakai katok, enggak pakai baju, enggak pakai celana. Ya.
Karena mereka nggak ngerti, nggak ada aturannya satu. Ya betul-betul kayak binatang-binatang itu. Ya, binatang kan mana ada sapi katoan, tidak ada. Ya. Maka ini Allah membuat aturan, ayo tutup auratnya. Sehingga manusia memiliki rasa malu, memiliki sopan santun dan sebagainya. Allah membuat aturan misalnya apalagi jangan minum khamr misalnya. Ya. Kebayang manusia kalau tidak dilarang ini sehingga mereka pagi-pagi teler, mau tidur teler itu. Sehingga banyak ya kejahatan-kejahatan yang lahir ya gara-gara orang mabuk atau orang teler. Ya, awal dari segala kejahatan itu adalah minum khamr. Dia berani membunuh, dia berani mencuri, dia berani menyakiti orang, dia ngomong kasar enggak jelas, dia enggak sadar. Allah larang tuh khamr, yaitu minuman yang menghilangkan akal. Allah misalnya membuat peraturan berbakti kepada orang tua, sayang sama anak muda, sayang sama anak orang yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Ya. Allah buat aturan, apalagi dalam peribadatan Allah menyuruh kita untuk sholat. Ya, gerakan-gerakan yang pagi hari ini ya kita bisa menjadi fresh. Ya. Selain kita beribadat kepada Allah, gerakan-gerakan sholat itu bermanfaat juga untuk tubuh kita. Nah, ini apa? Aturan Allah itu juga untuk kebaikan kita dan bukan hanya kebaikan dunia, tapi juga nanti akan berbuah kebaikan-kebaikan di surga, di akhirat nanti. Nah, kenapa Allah SWT di dalam ayat ini mencela perbuatan orang-orang kafir ini? Sa'a ma yahkumun. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka telah melanggar haknya Allah. Membuat peraturan itu hanya haknya Allah. Kita ini hamba-hambanya Allah, anak buahnya Allah. Tidak boleh kita itu kemudian apa? Membuat peraturan. Oh, kita ini bukan pemilik alam semesta ini, maka tidak boleh. Maka orang kafir ya dicela karena kesalahan yang pertama ini, melanggar ya haknya Allah, bukan haknya seorang manusia membuat tata cara peribadatan. Yang kedua, jelas ya kesalahan yang kedua, mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala. Dalam beribadah jelas itu mempersekutukan. Bukan hanya menyembah Allah, tapi menduakan Allah. Dan ini adalah salah satu atau yang disebut sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Padahal perintahnya Allah Subhanahu wa taala, manusia hendaknya menyembah beribadah hanya kepadanya. La syarikalah. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak boleh diduakan. Allah tidak boleh dijadikan ya sekutu bagi yang lain dan sebaliknya. Waliyadzubillah. Dan segala kebaktian harus betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah. Ini kesalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesalahan mereka lebih mengutamakan hak berhala daripada Allah. Jadi diceritakan berhala sajennya malah tidak boleh digunakan untuk siapapun. Tapi kalau sajen untuk Allah boleh dibagi-bagi. Berarti mereka lebih takut kepada berhala, lebih mengutamakan, lebih menghormati berhala daripada kepada Allah SWT. Akalnya sudah rusak ya orang-orang musyrikin. Bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa ditakuti, pohon yang tidak gerak ditakuti, lebih takut kepada batu besar daripada kepada Allah. Dan ini sampai sekarang ikhwan, masih banyak orang melakukan ritual-ritual ini. Mereka takut kalau tidak membuat sajen untuk penjaga desa ini, tidak membuat sajen di perempatan, tidak membuat sajen di samping sungai, nanti acara hajatannya akan tidak lancar. Nanti acara
pernikahannya akan begini dan begitu. Bahkan mereka mengundang pawang hujan. Ya, nanti pawang hujan membuat ritual-ritual tertentu untuk mencegah hujan. Pakai cabai ditusuk, pakai bawang merah tusuk, terus membaca mantra-mantra supaya hujannya berhenti. Loh, Allah kok dilawan dengan Lombok? Allah kok dilawan dengan Brambang? Tidak masuk akal. Kalau Allah pengen berkehendak hujan itu berhenti, bisa. Kita bermohon mohonnya kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengajarkan berdoa kepada Allah dengan lombok ditusuk, tidak ada. Mbah jenengan pawang hujan misalnya kita tanya, Mbah jenengan itu ngapain? Oh, saya itu mohon kepada Allah supaya hujan dihentikan. Loh, yang jenengan baca apa? Wah, ini mantra-mantra, Mas. Loh, mantra ini diajarkan Rasulullah? Enggak. Oh, enggak. Diajarkan oleh guru saya. Berarti ketaatannya sudah bukan kepada Rasulullah. Ketaatannya bukan kepada Allah. Baca mantra-mantra. Ritualnya juga. Ya. Jadi kita bukan menyesatkan mereka, tapi Allah sudah ceritakan dalam ayat ini ya, bagaimana seseorang itu tidak boleh ya, meskipun yang disembah Allah, dia kemudian membuat ritual sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang agama ini mudah, tapi dipersulit. Ada nggak doa supaya hujan berhenti? Ada. Rasulullah sudah mengajarkan. Ada nggak doa supaya turun hujan, ritual untuk supaya turun hujan? Ada. Ada namanya sholat isqa, sudah lengkap. Ada nggak doa supaya Allah jaga hajatan kita, jaga kampung kita, doanya ada nggak? Ada, banyak doa. Kenapa kok orang-orang musyrikin yang membuat ritual-ritual yang tidak jelas? Ada enggak persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah? Ada. Nyembelih hewan kurban misalnya. Itu betul-betul persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, nyembelih ya, kemudian nanti dibagi kepada kaum muslimin. Tapi kadang ini tadi orang-orang yang musyrikin, mereka lebih mengutamakan hasil peraturan yang mereka buat sendiri, bahkan kemudian mengabaikan aturan yang dibuat Allah. Yang ketiga, kesalahan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kesalahan yang keempat, ketetapan atau peraturan itu tidak berdasarkan akal yang waras dan tidak pula berdasarkan petunjuk atau syariat yang ada sebelumnya, tapi hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Ya, jadi kesalahan yang berikutnya, ritual dan peraturan yang dibuat oleh orang musyrik ini kok dianggap salah karena peraturan dan ritual itu berdasarkan atas hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan dalil. Dan betapa akan beragam tata cara ibadah manusia kalau setiap orang boleh membuat tata cara ibadah sendiri. Akan sangat beragam. Jangankan antar kampung berbeda, mungkin setiap rumah akan berbeda cara beribadahnya. Ya enggak? Kalau dibolehkan sama Allah, dah kalian ibadah sama Allah, beribadah kepada Allah, terserah sesuai hawa nafsu kalian sendiri, sesuai akal kalian sendiri. Mungkin orang-orang modern sekarang cara beribadahnya dengan cara praktis misalnya. Ya. Orang-orang kuno nanti mereka cara ibadahnya dengan cara tradisional. Akhirnya beda-beda nanti. Menyembahnya Allah. Masjid terserah, nggak harus menghadap kiblat. Misalnya Allah nggak buat aturan. Atau nggak harus bikin masjid, nanti dibikin model namanya bukan masjid, nanti
apa misalnya masjid apa. Terserah manusia membuat tempat ibadah namanya terserah, tata caranya terserah, arahnya terserah, karu-karuan. Ya, misalnya masuk ke masjid ada yang sholat madhep utara, ada yang selatan, timur, sing madhep munggah barang melumah, ada yang mengkurep misalnya. Wah, karu-karuan. Allah SWT utus para nabi dan rasul, kemudian bawakan kitab suci. Ada hadis-hadis yang mereka sabdakan dalam rangka apa? Ibadah itu hanya satu model saja. Maka antum dapati tata cara ibadah yang seragam dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai utara, itu hanya Islam tok. Islam tok yang modelnya sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Yang berbeda maka harus koreksi. Kalau ada orang muslim beribadah kepada Allah, kok caranya berbeda, harus dikoreksi. Harus diingatkan oleh kaum muslimin yang lain. Karena dia sesat. Tapi lihat, ya. Tapi lihat semua ibadah tata cara kaum muslimin sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, takbirnya sama, adzannya sama, ya. Semua sama kiblat. Ini bagaimana Allah mempersatukan kaum muslimin di seluruh tempat, di ujung dunia, bahkan di seluruh zaman. Dari 1400 tahun yang lalu sampai ke depan, sampai hari kiamat, tata caranya sama. Antum sampai ke Masjidil Haram, antum ketemu orang Eropa, orang Afrika, orang Asia, orang manapun, ibadahnya sama. Salamnya juga sama. Assalamualaikum. Ya, minin. Where do you come from? Indonesia. Oh, Indonesia. Saudara, brother. Semua sama. Ya. Salamnya juga sama. Takbirnya ketika mau sholat sama. Nah, ini ya. Jadi mereka melakukan itu atas dasar hawa nafsu semata. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sa'ama yahkumun. Maka ikhwah, pelajarannya adalah bagaimana kita senantiasa bertauhid kepada Allah SWT dan jangan pernah membuat aturan-aturan yang tidak dibuat Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya juga akan menyulitkan manusia itu sendiri. Ya, tata cara yang tidak dibuat atas dasar Allah itu malah menyulitkan sendiri. Mau hajatan, cari tanggal yang baik, padahal semua tanggal baik. Jangan melakukan ini. Mau cari kerjaan, harus dihitung ini, nggak boleh kesana nanti kalau ini nanti berhalanya marah, nanti yang nunggu desa. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang justru menyulitkan mereka sendiri. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan Allah bimbing kita untuk senantiasa mentauhidkan seluruh peribadatan hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.